Rasa-rasanya hampir semua orang pernah mendengar Gurun Sahara. Inilah hamparan padang pasir terbesar dan terpanjang di dunia. UNESCO telah menetapkan sebagai gurun terbesar di kolong jagat. Memiliki luas 9,2 juta kilometer persegi, Gurun Sahara membentang dari Samudra Atlantik hingga Laut Merah. Dari Mauritania di sebelah barat sampai Mesir di utara. Membagi benua Afrika menjadi dua. Sebagai gambaran, luas Indonesia hanya 30% dari hamparan gurun pasir yang juga pernah menjadi rute rally Paris-Dakar tersebut. Sebagai salah satu fenomena alam terbesar di dunia, gurun yang sudah berusia hampir 2,5 juta tahun menyimpan banyak kisah dan misteri. Satu yang selalu menimbulkan teka-teki adalah keberadaan Eye of Sahara atau Mata Sahara. Sukar dipahami, bagaimana mungkin di tengah tumpukan debu dan pasir yang dengan mudah dihembus angin, terbentuk sebuah pulau pasir yang memiliki diameter 30 hingga 40 km. Ajaibnya, yang menyerupai seperti mata. Wajar timbul syak wasangka kalau Eye of Sahara hanyalah sebuah teori konspirasi. Kalau aku sangat amazed ya, karena di bumi kita sendiri ini banyak sekali fenomena yang benar-benar di luar pemahaman kita. Dan yang menarik kalau saya tidak salah dapat informasi bahwa hasil potret dari NASA ini di tahun 60-an. Dan kemudian banyak yang menduga ini apa sih penyebabnya, ada yang menyangkanya adalah batu meteor yang jatuh, ada juga yang menduga ini adalah sinkhole. Tapi kalau tidak salah juga menurut ahli geologi mengatakan bahwa ini memang adalah suatu fenomena yang sudah terjadi ribuan tahun sebelumnya. Jadi bagi saya ini juga menunjukkan ya keagungan Tuhan itu seperti apa. Kayaknya sih menurut saya itu dari bentuk jarak, bentuk kemudian posisi tanahnya, kemudian kayaknya itu benturan dari meteor kayaknya ya. Melihat the Eye of Sahara itu suatu hal yang tidak bisa masuk logika ya. Kok bisa ada seperti itu di tengah-tengah Gurun Sahara? Tapi ya that's real, itu kan namanya kuasa Tuhan. Apapun yang diciptakan oleh Tuhan itu bisa walaupun itu nggak masuk logika kita, tapi benar-benar ada kayak batu terbesar atau jurang di dalam laut. Dan ini di Eye of Sahara ternyata emang real gitu, emang ada ya. Diana takjub sih ngeliat. Bagaimana sesungguhnya sejarah lingkaran besar ini bisa terbentuk dan ditemukan? Apakah benar sebagai sebuah teori konspirasi atau hanya merupakan fenomena alam biasa? Menurut catatan sejarah, Eye of Sahara pertama kali ditemukan secara tak sengaja saat berlangsungnya operasi Gemini 4 yang dilakukan Badan Antariksa Amerika Serikat NASA ketika berjalan di luar angkasa tahun 1965. Lipatan-lipatan dari sedimen atau pengendapan batuan yang muncul dari magma yang naik ke permukaan bumi. Nah, lipatan-lipatan ini yang disebut sebagai anticline atau anticline dalam bahasa Inggrisnya. Nah, jadi anticline ini dia mengarah menuju ke permukaan bumi, sedangkan lawannya adalah syncline atau syncline itu arahnya menuju ke pusat bumi atau menjauhi permukaan bumi. Dalam misi itu, para astronot diminta untuk memotret berbagai sudut bumi. Dan ketika mengambil foto di bagian barat Sahara, terdapat sebuah pusaran yang tak biasa di tengah gurun pasir dari luar angkasa. Itu yang kemudian disebut sebagai Eye of Sahara. Di balik rasa kagum timbul pertanyaan, dari mana mata Sahara berasal dan terbentuk? Ilmuwan menduga bahwa pusaran berbentuk mata itu merupakan hasil dari tumbukan benda angkasa. Namun teori ini diragukan karena tak ditemukannya bukti berupa pecahan maupun lelehan benda angkasa seperti meteor. Di dalam struktur Richard atau mata Sahara ini pada awalnya ditemukan mineral yang diduga mineral koesit
Mineral koesit ini menjadi sebuah indikator bahwa struktur Richard ini diduga merupakan hasil dari tabrakan meteorit, dan setelah dikaji lebih jauh dan ternyata diidentifikasikan sebagai mineral barit atau barium sulfat. Pendapat lain datang dari dua ahli geologi asal Kanada. Mereka menyimpulkan bahwa struktur pusaran mata Sahara mengandung batu yang setidaknya berusia 100 juta tahun yang lalu. Sebagaimana kita ketahui bahwa ahli geologi Kanada itu sudah melakukan penelitian langsung di wilayah itu ya. Dan indikasi yang dominan yang dia tunjukkan di situ itu adalah komposisinya itu adalah batuan beku. Dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa ini adalah fenomena alam. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa Eye of Sahara ini tidak terbukti atau tidak ada jejak bahwa telah terjadi tumbukan batu dari ruang angkasa ke daerah tersebut. Jadi teori bahwa itu adalah bagian dari tumbukan batu besar atau asteroid dari luar angkasa itu tidak terjadi. Penelitian dan kesimpulan ilmuwan dari berbagai disiplin keilmuan tak serta-merta diterima, terutama bagi pengusung teori konspirasi. Para pecinta konspirasi selalu mengaitkan dengan hal berbau misteri. Salah satunya mereka mencocokkan mata Sahara dengan benua Atlantis yang dianggap tenggelam pada 360 tahun sebelum Masehi. Tentu saja tak ada landasan teori dan bukti yang kuat dari pendapat ini. Kelompok yang mengusung mazhab Jalan Tengah menyebut kedua pendapat itu memiliki kemiripan. Dalilnya, Atlantis juga digambarkan sebagai kawasan dari pulau-pulau terkonstelasi dan dipisahkan oleh berbagai parit besar dan terhubung dengan kanal yang mengalir ke tengah. Konsep ini mirip struktur Richard atau mata Sahara. Nah, terkait dengan pandangan tersebut, sebenarnya kebudayaan Atlantis itu seperti yang tadi digambarkan, itu memang bentuknya, gejalanya mirip dengan yang ada di Eye of Sahara. Tapi secara histori kita harus pahami bahwa kebudayaan Atlantis itu merupakan satu karya imajinasi dari filosof Plato di masa yang lampau. Nah, para ahli berdebat tentang di mana lokasi dari Atlantis itu sendiri. Sehingga dicarilah oleh para ahli lokasi-lokasi mana yang kira-kira dapat menggambarkan masyarakat atau kebudayaan Atlantis di masa yang lampau. Para ahli melihat bahwa daerah Eye of Sahara itu nampaknya seperti apa yang digambarkan dalam karya Plato tentang masyarakat Atlantis. Pada sisi lain terungkap fakta jika sekitar 10.000 tahun lalu Sahara bukanlah gurun pasir melainkan daratan yang subur dan hijau. Bahkan terdapat danau besar yang luasnya mencakup lebih dari 42.000 mil persegi. Lama-kelamaan Sahara tertutup tumbuhan. Perubahan yang terjadi pada Sahara dinilai wajar karena curah hujan di daerah tersebut tak stabil akibat perubahan orbit bumi. Jumlah energi matahari yang mencapai Sahara juga semakin banyak. Begitu terus berulang-ulang. Lantaran perubahan ini, iklim Sahara tak teratur. Terjadi pergerakan perlahan antara lembab dan kering selama ribuan tahun. Semenjak itulah daerah Sahara tetap kering dan kemudian memproduksi bebatuan kecil dan pasir yang menghampar. Apakah mungkin curah hujan yang tinggi itu bisa menyebabkan terjadinya pelapukan, lalu ada pengikisan sehingga yang dulu adalah pegunungan kemudian itu menjadi hilang gitu ya, dan muncul apa yang kita lihat saat ini. Dan sekali lagi itu butuh waktu yang sangat panjang ya, itu juga butuh waktu jutaan tahun ya untuk bisa melakukan sebuah batuan beku ya, batuan beku
kemudian juga pengikisannya, kemudian juga memindahkan yang dulu pegunungan itu menjadi wilayah yang ke wilayah yang sangat luas gitu. Namun dua teori itu, sudut pandang ilmiah dan saintik, serta teori konspirasi tetap saja dianggap tak mewakili pendapat sebagian orang. Kalau dari segi arkeologi, karena arkeologi ini bergerak dari tinggalan budaya materi, terutama budaya materi yang dibuat oleh manusia. Nah, Eye of Sahara sampai hingga kini ini belum dijumpai benda-benda yang merupakan produk atau tinggalan manusia masa lampau. Dan kita ketahui bahwa Eye of Sahara ini sebenarnya merupakan gejala geologi yang terjadi ratusan juta tahun yang lalu. Sedangkan manusia itu mungkin manusia tertua di muka bumi mungkin masih sekitar 3-4 juta tahun yang lalu. Eye of Sahara yang terletak di lautan pasir bagian negara Mauritania dibiarkan menjadi misteri, tentu saja dengan bumbu-bumbu gaib di dalamnya. Padahal pula para ilmuwan sudah berulang kali memastikan bahwa terbentuknya pusaran pasir berbentuk mata adalah sesuatu yang ilmiah dan alami.